Dengan ini ide bagus karena ada sejumlah orang yang mengambil inisiatif untuk ngaji konstitusi, mengkaji konstitusi. Karena selama ini kita lihat berkali-kali amandemen dibuat, tapi tanpa kajian yang radikal, kajian yang mendalam. Padahal mengamandemen konstitusi artinya membongkar kembali substansi genealogi dari ide kemerdekaan. Kan itu intinya tuh. Jadi kenapa kita bolak-balik bongkar pasang konstitusi? Karena tidak pernah tiba pada pembicaraan yang betul-betul filosofis, yang betul-betul mendasar. Jadi undang-undang dasar di amandemen tanpa ide yang mendasar, kan itu akibatnya sekarang kita compang-camping dalam segala soal. Hal yang sama juga sebetulnya kritik saya terhadap fakultas-fakultas hukum di Indonesia yang pelajaran legal filosofinya itu mungkin satu semester dan itu di ujung sekali itu sekedar untuk nambah kredit SKS. Padahal hukum tata negara apalagi dasar-dasar filsafat barat, terutama filsafat barat, karena konstitusi adalah tradisi barat, itu mesti dikenal dengan baik. Saya membaca banyak buku yang ditulis oleh dosen fakultas hukum, tata negara, yang sepotong-potong menerangkan soal John Locke, sepotong-sepotong menerangkan soal Jean-Jacques Rousseau, sepotong-sepotong menerangkan soal Aristoteles, sepotong-sepotong menerangkan soal macam-macam sepotong-sepotong. Jadi kita mesti periksa kurikulum apa yang menyebabkan kita gagal untuk mengulas konstitusi secara komprehensif. Anda bayangkan misalnya konstitusi Amerika itu berkembang terus teorinya, diulas dengan cara yang sangat mutakhir, pakai metode dekonstruksi, postmodernism, feminist legal theory, environmental disiplin. Jadi kita dapat satu konstitusi yang dikeroyok dengan akal pikiran gitu. Karena itu konstitusi Amerika itu betul-betul kuat karena menyatu dengan kegiatan akademis, menyatu dengan aktivitas sosial, menyatu dengan aktivitas politik. Jadi itu yang tidak terjadi di kita. Nah sekarang ada ide untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 atau ada yang punya ide mengembalikan ke naskah aslinya, tapi sekedar ribut-ribut, bukan satu pikiran yang utuh dengan proposal yang kuat. Jadi saya mulai aja dengan kritik itu dulu. Jadi saya kasih kritik pertama bahwa dunia kampus juga tidak punya interest untuk melakukan kajian konstitusi. Dari awal kampus-kampus fakultas hukum kita itu sebetulnya tidak mengajarkan ilmu hukum, tapi yang diajarkan di situ adalah undang-undang, bukan hukum sebagai pengetahuan, tapi undang-undang. Karena itu mungkin lebih tepat kalau fakultas hukum diganti fakultas undang-undang, FUU. Oke ya, saya mulai pelan-pelan. Konstitusi kita, saya baca pembukaan undang-undang dasar kita, itu penuh dengan permenungan filosofi. Walaupun di dalamnya orang masih, atau saya minimal masih bisa melihat kontradiksi di dalam penyusunan argumentasi. Tetapi semangat untuk merdeka, semangat untuk mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang berdaulat, semangat untuk memulai mengatur diri sendiri dengan pemerintahan baru, itu jelas terbaca sebagai ledakan pikiran. Ledakan pikiran, saya pakai istilah itu. Karena selama debat tentang konstitusi, kita tidak melihat orang bersopan-sopan di dalam debat itu, sama seperti kalau sekarang sopan-sopan. Itu betul-betul ditumpahkan seluruh ensiklopedia dunia, mulai dari yang paling kanan sampai yang paling kiri, dari Musakir yang pernah jadi rektor UII, sampai pada pikiran-pikiran Bung Karno yang betul-betul sangat kiri, itu ditampilkan utuh. Ada pikiran Hatta, ada pikiran sosialisme Eropa, ada pikiran, bahkan ada pikiran untuk mengembalikan Indonesia pada kerajaan, sistem kesultanan.
pikiran Islam. Jadi ada pergumulan di situ di dalam upaya untuk mencari saripati dari atau esensi dari negara yang akan dibentuk. Jadi di dalam pembukaan tentu itu 4 alinea hanya dikatakan secara sangat singkat, tetapi dengan latar belakang yang kuat, hasil perdebatan. Jadi mukadimah dan batang tubuh itu adalah hasil perdebatan tuh, yang panjang sekali dan kita bisa baca di dalam naskah risalah perdebatan pembuatan konstitusi. Nah, saya bikin dulu sinopsisnya ya. Pertama di situ dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi dari awal ada klaim bahwa merdeka itu adalah bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi hal yang kita ingin ambil karena itu hak kita itu. Nah, hak itu tidak ada di kita, karena itu kita mau ambil itu. Jadi nanti kita bisa debatkan apakah itu hasil dari diplomasi, apakah itu hasil dari perjuangan bersenjata, itu soal sejarah. Tapi soal filosofi dari pembukaan itu, bahwa itu adalah hak segala bangsa. Artinya, sebelum Indonesia merdeka, proponen-proponen, pemikir-pemikir bangsa ini sudah mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan dunia dari revolusi Prancis, revolusi Amerika, revolusi Dr. Sun Yat-sen, segala macam itu. Jadi dalilnya jelas bahwa mereka paham tentang keadaan dunia dan mengambil momentum untuk mengikatkan diri pada ide kemerdekaan. Karena itu dimulai dengan hak segala bangsa. Jadi itu deklarasi universalnya itu adalah hak segala bangsa. Nah, karena dia hak segala bangsa, maka dia dalam taruhan apapun harus direbut. Nanti ada debatnya, ini direbut apa diberikan oleh Jepang, segala itu soal lain ya. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa dalil kita kuat bahwa ini adalah hak segala bangsa. Nah, oleh karena dia adalah hak segala bangsa, dia mesti dimanifestasikan di dalam pemerintahan yang mandiri, pemerintahan yang otonom. Karena itu kemudian paragraf berikut mengatakan bahwa demi menyelenggarakan hak segala bangsa itu, maka dibentuklah pemerintahan negara Indonesia yang berdaulat. Jadi negara kita berdaulat keluar. Prinsip itu saya mesti pastikan dulu bahwa jangan orang anggap bahwa yang berdaulat adalah negara, karena disebut membentuk negara Indonesia yang berdaulat. Berdaulat itu bukan negara yang berdaulat, karena kemudian di dalam paragraf berikut disebut negara Indonesia berbentuk republik dan berasaskan atau bernafaskan atau berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Jadi awalnya dulu saya mau terangkan bahwa kita memiliki kedaulatan rakyat disebut di dalam pembukaan itu dalam konstitusi. Nanti orang mengatakan negara berdaulat keluar. Tetapi ke dalam yang berdaulat adalah rakyat. Ini poin dasarnya tuh. Jadi pembukaan itu membedakan antara berdaulat keluar sebagai pernyataan kepada bangsa bahwa kita negara berdaulat, membentuk pemerintahan yang mandiri, independen, tetapi ke dalam kita memiliki kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan negara, bukan kedaulatan raja, bahkan bukan kedaulatan Tuhan. Kontroversinya sering di situ kan. Nanti dianggap bahwa, tapi kita kan menyebut berdasarkan ketuhanan yang iya, itu bisa kita bicarakan berikut. Tapi itu poin pertama saya, bahwa pembukaan itu memastikan filosofi bahwa kita ingin agar supaya hak kemerdekaan itu kita peroleh. Kalau kata Albert Camus, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be worn every day by the effort of each and the union of all. Jadi semangat itu yang saya anggap melekat secara utuh di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kita mengerti politik dunia, kita memahami sejarah dunia, karena itu para penandatangan, para pendiri awal Republik
memastikan diri bahwa kita perlu membentuk pemerintahan yang independen. Itu pengantar saya tuh. Iya, karena apalagi tugas negara selain mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Karena kita sudah merdeka, jadi pemerintah nggak ada lagi urusan dengan diplomasi mencari legitimasi kemerdekaan. Hanya demi itu, dan itu terhubung langsung dengan ide republik, res publica, urusan publik. Yang pertama kali jadi urusan publik adalah keadilan, dan itu saya memang mengatakan itu, bahwa tugas pemerintah cuma dua, cerdaskan kehidupan bangsa, lalu pelihara fakir miskin. Udah. Itu pelaksanaan dari keadilan sosial, itu pelaksanaan dari keinginan untuk ikut mencerdaskan dunia. Harus dengan lebih dahulu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya itu. Dengan kata lain, pemerintah mesti cerdas dulu, baru dia bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah harus adil dulu, baru dia bisa membagi keadilan pada rakyat. Jangan keadilan diambil duluan, sisanya adalah untuk rakyat. Oke, ada soal lain. Oke, Mas. Saya terangkan begini ya, saya paham arah pembicaraan ini. Anda belajar di Fakultas Hukum dan selalu diajarkan yang disebut Stufenbaum Theory dari Hans Kelsen. Jadi dianggap bahwa negara itu harus punya hukum dasar, harus punya nilai bernegara dasar, stat fundamental norm. Karena kita ingin agar supaya ada hierarki mengikuti teori dari Hans Kelsen, maka kita cari-cari cara untuk menyepadankan pikiran Hans Kelsen tentang legal fiction supaya ada yang mengikat keutuhan dari sistem perundang-undangan kita. Lalu kita tempatkanlah di atas Pancasila adalah stats fundamental norm. Kritik saya adalah di dalam teori Kelsen, saya belajar filsafat neo-Kantianisme dari Hans Kelsen. Cita-cita luhur negara yang menjadi dasar dari kehidupan bernegara itu adalah fiksi, itu adalah hipotesis. Jadi dia tidak nyata, dia berfungsi sebagai regulatif ideal. Di dalam filsafat Immanuel Kant disebut sebagai ide yang mengatur. Tetapi ide itu tidak bisa dimaterialkan. Jadi itu angan-angan yang diikat di dalam imajinasi kita, dalam berbangsa, dan dia menjadi acuan kultural bersama. Nah, problem dengan Pancasila, Pancasila itu dibuat, jadi dia konkret, tidak abstrak. Padahal ide dasar negara harusnya abstrak. Jadi kritik saya pertama adalah, Pancasila tidak bisa disebut sebagai stat fundamental norm. Karena dia dibuat, bahkan ada tahun lahirnya 1 Juni 45 atau 18 Agustus 45. Kalau mau pakai dua versi. Tapi yang jelas dia dibuat. Dan disusun secara verbatim. Ada 5 sila di situ. Nah, itu kritik pertama saya, bahwa itu tidak kompatibel dengan teori Hans Kelsen yang mengandaikan itu harus difiksikan, jangan dikonkretkan. Itu kesalahan dari para pengajar hukum tata negara mengajarkan hal itu, karena mereka tidak membaca secara persis apa yang dimaksud oleh Hans Kelsen. Dan kalau mereka membaca Kelsen, mereka mesti ingat gurunya Kelsen itu namanya Immanuel Kant, karena itu Kelsen disebut sebagai neo-Kantianisme. Jadi mesti pergi pada pikiran Immanuel Kant tentang keutuhan, disebut unity of reason. Apa judul bukunya Hans Kelsen memang mengikuti cara berpikir Immanuel Kant, pure theory of law, bukan theory of pure law, pure theory of law, sama dengan pikiran
Immanuel Kant tentang pure reason, akal murni. Jadi hukum murni itu tidak boleh ada di dalam dunia nyata. Jadi itu soal pertama. Yang kedua, saya menyebut bahwa Pancasila itu bukan ideologi negara, karena nggak ada dokumen yang menyebutkan Pancasila itu ideologi negara. Jadi itu poin berikutnya. Karena itu saya katakan bahwa menyebut Pancasila ideologi negara itu berbahaya. Karena ideologi itu satu sistem yang mengikat dan final, dan absolut, dan ketat koherensinya. Nah, kalau kita periksa Pancasila misalnya, itu kita akan temukan dan kita akan kecewa kalau dibilang Pancasila ideologi, karena saya akan bisa tunjukkan bahwa itu artinya ideologinya bolong, bertentang. Bukan saya anti Pancasila, saya mau terangkan bahwa Pancasila itu adalah kesepakatan politis, bukan kesepakatan politik ya, kesepakatan politis. Jadi sifat kesepakatannya itu politis, karena ada deadlock di dalam konstituante, lalu ada semacam agreement di antara kaum sekuler dan kaum agamis untuk menjadikan Pancasila sebagai pilihan yang paling moderat pada waktu itu. Jadi hanya semata-mata demi genealogi dari Pancasila dan semata-mata demi keutuhan logika, maka saya katakan Pancasila bukan ideologi. Lalu saya tambahkan, kalau dia ideologi, mana dokumennya? Bung Karno bilang filsafat negara, bukan ideologi. Bung Karno tidak sebut Pancasila itu ideologi. Soeharto mengatakan itu asas negara, bahkan disebut asas tunggal, dengan sendirinya asas itu tunggal, itu juga redundant menyebut asas tunggal, asas negara. Tidak ada orang yang Pancasila itu ideologi. Karena ada konsekuensinya. Kalau saya belajar teori ideologi, ideologi itu harus bertahan di dalam pikiran manusia, masuk dalam sistem psikologinya, dan terlihat di dalam bentuk aplikasi praktisnya ideologi itu, ekonomi, politik. Nah, sekarang kalau kita tanya ekonomi Pancasila itu apa, politik Pancasila itu apa, kan itu nggak bisa tuh, nggak bisa diuraikan secara detail. Padahal ideologi menuntut keketatan itu, koordinasi antara pikiran dengan realita itu yang nggak ada tuh. Dulu Presiden Soeharto berupaya untuk mematerialkan Pancasila dengan membuat poin-poin, bahkan mengatur perilaku warga negara dengan Pancasila, dan itu gagal. Karena hanya rejim yang otoriter yang berhasil memakai ideologi yang disebut ideologi negara. Jadi kalau dibilang mau pakai negara, mau berideologi, ya bisa, tapi kita mesti jadi otoriter dulu supaya bisa dipaksakan. Karena dia mesti dipaksakan. Negara yang berideologi cuman Korea Utara dan fasisme, Hitler tuh yang setahu saya. Yang lainnya nggak ada ideologinya. Amerika ideologinya apa? Nggak ada. Jerman sekarang nggak ada ideologi, Inggris nggak ada ideologi, Perancis segala macam. Amerika apa ideologinya? Kesepakatan dasar ada, tetapi menyebut dengan konsep ideologi itu salah kaprah. Itu kritik saya pada mereka yang ngotot bahwa Pancasila ideologi negara. Saya akan bantah itu secara akademis, bukan secara politis, itu ya. Oke. Kita mesti ingat, semua mukadimah selalu ditulis dengan narasi yang romantis sekaligus patriotik gitu. Jadi itu bedanya antara batang tubuh dengan pembukaan. Pembukaan itu dia mesti menghimbau psikologi kita. Dia harus menghubungkan alam pikiran kita dengan harapan di depan. Jadi sifat dari mukadimah selalu mengingatkan yang lampau, past event, politics of memory, dan memberitahu politics of hope, apa yang ada di depan itu. Jadi kalau dikatakan menghantar ke depan pintu gerbang kemerdekaan, yaitu bunga-bunga bahasa aja sebetulnya kan. Tapi kan itu deklarasi kemerdekaan kan. Jadi pasal satunya kan udah menyelesaikan bahwa kami merdeka. Karena itu di depan gerbang kemerdekaan kami bersiap untuk melangkah masuk itu. Itu kan cuma urusan 1 detik kan, setelah diucapkan ya dengan sendirinya gerbangnya terbuka. Bukan. Jadi soal logika di situ kita tafsirkan aja secara
puitis bahwa itu kayak lagunya apa namanya, knocking heaven's door, itu mengetuk pintu surga. Itu kan nggak perlu ketuk berulang-ulang kan, sekali ketuk kalau memang Anda diterima di surga ya surganya langsung terbuka. Nggak mungkin ditanya satpam Anda di situ nih apa, mau mudik atau mau pulang kampung, kalau mau ke akhirat nggak jelas kan. Gitu, satpam akhirat mah nggak nanya-nanya begituan tuh. Gitu ya, teman dari Patimura. Semua yang kita bicarakan walaupun singkat mengingatkan kita bahwa kita pernah di dalam sejarah memastikan kita ingin menjadi bangsa mandiri. Karena itu kita mendeklarasikan kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, kita ingat bahwa di dalam sejarah kemerdekaan itu memang diperoleh dengan cara yang sangat radikal. Kata rakyat misalnya yang kita ucapkan sehari-hari itu menunjukkan bahwa kita ingin duel dengan kekuasaan. Rakyat adalah antipoda dari power, antipoda dari kekuasaan. Karena itu kalau kita menyebut saya adalah rakyat, artinya saya berhadapan langsung dengan kekuasaan. Saya bukan partnernya pemerintah atau kekuasaan, saya rakyat pemegang hak. Jadi kedaulatan rakyat itu artinya yang ada di saya tidak mungkin saya bagi habis pada cabang-cabang eksekutif. Yang saya bisa bagi habis, ya fungsi negara untuk memberi saya makan, saya bagi pada pemerintah. Tetapi kedaulatan itu tidak pernah dibagi habis. Karena itu ada golput, karena itu ada independen calon, nggak boleh dibagi habis dalam partai politik. Nah, soal-soal fundamental semacam ini, konsep-konsep ini yang mesti kita pahami dengan benar supaya orang tahu bahwa yang disebut kedaulatan itu tidak sama dengan mayoritas. Jadi seringkali orang mengatakan, kami partai pemenang pemilu, kami mayoritas, karena itu kami yang menentukan kedaulatan. Loh enggak, kedaulatan tidak pernah diserahkan. Dalam teori Rousseau begitu, kedaulatan tidak diserahkan, karena dia adalah general will, volonté generale. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, saya mau ingatkan bahwa seringkali hak untuk menyatakan berdaulat itu harus diperjuangkan dengan cara yang sangat dramatis. Dan kita belajar tentang yang disebut rakyat itu, kita baru paham bahwa rakyat itu benar-benar berdaulat dalam sejarah. Kita paham itu melalui satu peristiwa di suatu pagi di bulan Juli tahun 1789 di alun-alun kota Paris, ketika rakyat datang berbondong-bondong ke alun-alun dan menyaksikan dengan sangat jelas bahwa kepala Raja Louis XVI itu bukan diberikan oleh Tuhan. Karena faktanya kepalanya bisa putus persis di lehernya. Kepalanya dan lehernya bisa terpisah oleh pisau gilotin. Dan orang akan ingat itu sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Sejak saat itu, kekuasaan beralih dari mahkota raja turun ke kepala rakyat. Jadi, Revolusi Prancis adalah tanda historis bahwa kedaulatan rakyat itu bisa dipastikan bahkan dengan cara yang sangat radikal. Yang ketiga, kalau kita ingat kata konstitusi dalam sejarah dunia, konstitusi itu di Italia abad 11-12, kata konstitusi itu artinya hak rakyat bahkan untuk membunuh raja. Jadi konstitusi itu benar-benar dimaksudkan untuk mengakhiri sistem kekuasaan yang otoriter. Jadi dengan cara itu kita memperoleh semacam pelajaran sejarah bahwa di dalam konstitusi ditegaskan di situ bahwa kedaulatan rakyat tidak bisa dihalangi oleh kekuasaan manapun. Karena itu kita bikin pemilu supaya kita mengevaluasi politik secara periodik. Nah, sialnya seringkali pemilu itu tidak menghasilkan perlawanan politik, padahal perlawanan politik diperlukan bahkan setelah kekuasaan terbentuk. Itu yang namanya oposisi. Jadi konstitusi kita satu hal yang mungkin tidak dibicarakan
di dalam sidang-sidang konstitusi awal tentang fungsi oposisi, karena dianggap bahwa kita bangsa bersama, karena itu kita bisa sama-sama saling menjaga, tidak bisa, mesti ada kejelasan tentang fungsi oposisi. Jadi tanpa oposisi kekuasaan tetap akan menjadi arogan, karena prinsip power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi terima kasih, lain kali kita bertemu. Tapi saya ingin menyimpulkan bahwa forum semacam ini sangat diperlukan demi mengupayakan pencerdasan kehidupan bangsa. Nah, kita kalau ingin merubah konstitusi, ingin mengubah konstitusi, ingin mengamandemen, mulailah dengan pikiran yang mendasar. Karena undang-undang dasar hanya disebut undang-undang dasar kalau didasari oleh perdebatan yang mendasar. Salam akal sehat.